Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Berita sepak bola Indonesia atau berita sepak bola mengenai timnas Indonesia ini selalu menjadi bahan perbincangan ya di Indonesia khususnya, dan selalu menjadi suatu hal yang seksi untuk menjadi bahan diskusi, untuk menjadi suatu bahan perbincangan baik oleh para pengamat, begitupun juga oleh para media-media yang sekarang banyak sekali media-media tentang sepak bola atau olahraga ya. Dan tentu berita yang lagi ramai saat ini mengenai persepak bolaan Indonesia yaitu tiada lain dan tiada bukan adalah pelatih timnas Indonesia Sintayong ya. Jadi memang pelatih Sintayong ini banyak diberitakan. Jadi setelah membawa timnas Indonesia lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia zona Asia, begitupun juga lolos ke Piala Asia 2027, kontrak pelatih Sintayong sudah habis dan pelatih Sintayong dikabarkan akan meninggalkan timnas Indonesia dan akan kembali menerima pinangan dari negaranya yaitu Korea Selatan. Nah tentu ini berita yang berseliweran dimanapun itu, bahkan ketika saya scroll baik itu di Instagram ataupun di YouTube dan lain sebagainya, banyak sekali berita tentang pelatih Sintayong yang akan meninggalkan timnas Indonesia dan akan kembali melatih Korea Selatan. Nah tentu ini juga mungkin sedikit edukasi juga bagi teman-teman para pecinta sepak bola Indonesia, para pecinta timnas Indonesia. Kita saling berbagi ilmu, saling sharing. Jadi ketika kita melihat atau akan membaca berita, ya minimal melihat suatu berita, ya kita harus perhatikan hal-hal yang suatu hal penting dari berita itu gitu ya. Jadi bukan hanya melihat dari judul saja. Jadi ketika kita melihat berita yang lewat, lalu kita membaca dengan teliti, kita baca judulnya apa, lalu kita baca isinya, dan kita perhatikan apakah judul dan isi ini ada korelasinya gitu, ada kaitannya. Terkadang memang berita-berita sekarang itu ya mohon maaf mungkin hanya menarik perhatian dari judulnya saja, tetapi padahal isinya ya biasa-biasa saja sebetulnya gitu. Jadi kepada para netizen, para pecinta sepak bola Indonesia, ketika kita membaca berita, nah itu hal-hal yang harus diperhatikan, terutama dari judul, lalu juga dari isi beritanya seperti apa yang menjadi tren isu sekarang, lalu sumbernya itu dari mana, itu yang mesti diperhatikan, apakah berita tersebut benar-benar dapat dipertanggungjawabkan atau tidak, karena ya memang berita itu kan berdasarkan data dan fakta ya, seperti itu. Jadi memang sekarang ini lagi ramai diberitakan bahwa pelatih Sintayong akan atau Federasi Sepak Bola Korea akan atau ingin kembali supaya Sintayong melatih timnas Korea Selatan. Nah tentu ini kabar yang belum pasti ya, karena ini kembali digoreng terus oleh beberapa media, baik itu di media sosial, YouTube dan lain sebagainya. Ini terus-menerus menjadi bahan gorengan dari media ya. Ya mungkin karena ingin mendapat viewers yang lebih, ya itulah tujuannya ya. Tanpa menyampaikan suatu hal yang benar-benar fakta atau benar gitu. Jadi ya mungkin ini juga bisa dibilang hoax ya gitu. Memang sebetulnya pelatih Sintayong ini kan kontraknya sudah habis di bulan Juni ini bersama timnas Indonesia dan akan diperpanjang sampai tahun 2027, berarti selama 3 tahun ya, dari tahun 2024 sekarang. Dan itu juga sudah melalui beberapa proses, pasti udah dari jauh-jauh sebelumnya. Memang rencana Sintayong ini akan diperpanjang oleh Indonesia, oleh PSSI. Dan memang dari PSSI pun melalui Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir
menyampaikan juga bahwa kontrak perpanjangan Sintayong ini sudah disodorkan, tetapi Sintayong belum menandatangani kontrak tersebut karena menurut kabar Sintayong sekarang sedang berada di negaranya di Korea Selatan. Bahkan menurut kabar dia sedang menjalani perawatan, ya mungkin ya dia sedang sedang sakit atau sedang ya kurang baik gitu keadaannya, makanya dia sekarang sedang menjalani perawatan di negaranya di Korea Selatan. Tidak dijelaskan juga mungkin sakit apa yang dideritanya, ya kita juga tidak tahu. Jadi kenapa alasan Sintayong belum menaikkan kontrak, menandatangani kontrak tersebut, karena memang beliau juga sedang ada di Korea dan sedang menjalani perawatan atau sedang menjalani recovery, yaitu yang pertama, poin yang pertama. Lalu yang lagi rame itu adalah kabarnya Korea Selatan menginginkan kembali pelatih Sintayong untuk melatih timnas Indonesia. Ternyata itu tidak benar, bahwa di Federasi Korea juga, Federasi Sepak Bola Korea KFA, itu tidak ada nama kandidat, di dalam kandidat tersebut untuk pelatih Korea Selatan tidak ada nama pelatih Sintayong ternyata. Tetapi ada dua nama pelatih lokal mereka, ya. Mungkin supaya lebih tepatnya nanti teman-teman lihat saja di YouTube-nya Bung Harpana. Dia itu adalah informasi yang valid, informasi A1. Dia juga seorang jurnalis, ya. Nah, itu nanti bisa dilihat lebih lengkapnya. Karena kita juga ya harus mencari sumber-sumber yang benar-benar valid, ya. Salah satunya Bung Harpa ini. Nanti teman-teman bisa dicek. Jadi menurut Bung Harpa juga, ini informasi langsung dari temannya jurnalis di Korea Selatan juga. Jadi Federasi Sepak Bola Korea ada beberapa nama kandidat, yaitu pelatih lokal, tetapi tidak ada nama Sintayong di situ, dan Sintayong pun juga tidak ada diwawancara atau press release gitu, atau press conference dia akan berpisah dengan Indonesia dan dia akan menukangi tim nasional Korea Selatan. Tidak juga, ya, karena itu hanya ya tadi balik lagi penggorengan media-media di kita gitu. Memang Korea Selatan itu sudah tidak punya pelatih setelah Piala Asia, setelah mereka kalah dari Jordan di babak semifinal. Lalu mereka memecat pelatih kepala mereka, Jurgen Klinsmann. Nah, setelah itu mereka mencari lagi pelatih, dan kabarnya memang ingin pelatih luar, tetapi ya karena budget yang dikeluarkan mereka untuk Jurgen Klinsmann cukup tinggi, sehingga untuk mencari pelatih luar lagi itu cukup kesulitan mengenai budget. Jadinya mereka mencari untuk sekarang itu pelatih lokal, dan dikabarkan STM masuk di dalam kandidat itu oleh media, tetapi sebenarnya tidak ada gitu. Memang sebelumnya timnas Korea Selatan ini setelah ditinggalkan oleh Jurgen Klinsmann itu ditangani oleh pelatih interim yang bernama Hwang Sun-hong. Itu di 2 laga kualifikasi Piala Dunia dia menukangi timnas Korea senior. Lalu Hwang Sun-hong ini dikalahkan oleh Sintayong di Piala Asia U23. Kala itu Indonesia bertemu dengan Korea. Nah, di situ salah satu legenda Korea Selatan, legenda sepak bola Selatan, mengungkapkan bahwa tertakjub dengan progres Sintayong bersama timnas Indonesia. Jadi dia ingin Sintayong itu bisa kembali melatih tim nasional Korea. Nah, di situ diaminkan oleh beberapa orang di Korea, atau mungkin oleh beberapa media di Korea, sehingga itu beredarlah kabar dan digorenglah oleh media-media di Indonesia seperti itu. Padahal pada faktanya nama Sintayong itu tidak ada di dalam kandidat dari Federasi Sepak Bolanya Korea atau KFA seperti itu. Jadi ya berita yang berseliweran ini ya tidak benar gitu. Karena ya secara logika pun juga Sintayong sudah benar-benar berjuang bersama timnas Indonesia dari awal, dari nol, bahkan mungkin kita bisa bilang dari minus sampai saat ini, sejauh ini sampai membawa timnas Indonesia lolos 2 kali back to back ke Piala Asia, dan sekarang lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia.
Nah tentu ini juga pasti dia akan, ya nggak mungkin gitu meninggalkan begitu saja ya. Kemungkinan ada tapi kecil. Tetapi ya sepertinya pelatih Sintayong ini akan tetap stay bersama Indonesia. Dia akan berkomitmen ingin setidaknya ya berusaha membawa Indonesia memberikan hasil yang terbaik di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga nanti gitu, bersama juga pemain-pemain yang sudah ia pilih tentu. Terus juga dia punya pengalaman yang pahit juga bersama negaranya, timnas Korea Selatan gitu, ketika dia selesai membawa atau memimpin anak asuhnya di Piala Dunia 2018, memimpin Son Heung-min dan kawan-kawan. Memang Korea ini tidak lolos dari fase grup ya ke fase gugur, tapi mereka juga ada sebuah prestasi juga yang telah berhasil mengalahkan Jerman, tetapi pada akhirnya mereka tidak lolos. Dan ketika pulang dari Rusia ke Korea, tentu Sintayong mendapatkan sambutan yang kurang baik dari para pecinta sepak bola Korea, sampai dia itu dilempari telur ya. Begitupun juga oleh federasinya Korea Selatan, oleh KFA. Dia digantung waktu itu mengenai kontraknya, tidak diberitahu, dan tahu-tahu Korea Selatan sudah mendapatkan pelatih baru yaitu Paulo Bento. Nah ini juga mungkin ya dipertimbangkan juga oleh pelatih Sintayong. Tentu ini dipastikan bahwa ya Sintayong akan tetap masih menukangi timnas Indonesia, dan pasti nanti ketika Sintayong sudah recovery-nya sudah selesai, sudah sehat, sudah bugar kembali, tentu pasti akan segera kembali ke Indonesia dan menandatangani kontraknya bersama timnas Indonesia sampai ke 2027. Ya, jadi kepada para netizen, kepada para pecinta sepak bola, jangan khawatir dengan berita yang berseliweran saat ini. Ya, kita harus cari tahu dulu sumbernya dari mana, apakah berita itu valid atau tidak, seperti itu ya. Dan menurut kabar juga bahwa untuk drawing kualifikasi Piala Dunia zona Asia round 3 nanti di Kuala Lumpur pada hari Kamis tanggal 27 nanti, itu akan diwakili langsung oleh Ketua Umum Federasi PSSI, Bapak Erick Thohir, karena pelatih kepala Coach Sintayong tidak bisa hadir karena harus masih menjalani recovery-nya di negaranya ya. Jadi kita tunggu nanti hari Kamis drawingnya seperti apa. Mudah-mudahan hasil drawingnya menguntungkan timnas kita untuk memuluskan jalan timnas Indonesia untuk mewujudkan mimpinya tampil di Piala Dunia 2026. Itu saja dari saya, terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.